berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Habesi telah memimpin doanya hari ini. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, berarti semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, betul ya, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks seperti yang ada di layar. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan CP dan TP-nya. Untuk capaian pembelajarannya itu di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Nah, untuk tujuannya, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep operasi penjumlahan matriks, operasi pengurangan matriks, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Nah, sebelum itu Ibu mau mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang ingat apa yang kalian tahu tentang matriks? Saya, Bu. Matriks dapat didefinisikan sebagai susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom, Bu. Oke, benar ya apa kata Berta. Terima kasih Berta. Jadi matriks dapat didefinisikan sebagai susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, untuk ada yang tahu nggak? Kira-kira baris-baris dan kolom-kolom itu atau elemen-elemennya ditulis di dalam mana? Saya, Bu. Jadi elemen-elemen tersebut bisa ditulis di dalam tanda kurung biasa atau dalam tanda kurung siku, Bu. Oke, sudah benar ya Aisyah. Jadi kelompok bilangan tersebut atau elemen-elemen tersebut ditulis di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, sesuai kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, kita menggunakan kurung siku. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu ordo? Saya, Bu. Ordo suatu matriks adalah ukuran yang digunakan suatu matriks. Biasanya ordo ini menyatakan banyaknya baris dan banyaknya suatu kolom pada suatu matriks. Oke, sudah benar ya Rizky. Ordo suatu matriks adalah ukuran yang digunakan suatu matriks. Biasanya ordo menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom suatu matriks. Oke, nah kita juga sudah pernah menyinggung nih untuk materi hari ini. Ada yang tahu apa itu operasi matriks? Saya, Bu. Operasi matriks adalah operasi dua atau lebih suatu matriks, Bu. Oke, sudah benar ya Ananda. Jadi operasi matriks adalah operasi dua atau lebih matriks. Jadi terima kasih ya Ananda. Terus selanjutnya ada berapa jenis matriks? Operasi matriks? Saya, Bu. Jenis operasi matriks ada 3. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, matriks skalar. Yang ketiga, perkalian matriks, Bu. Oke, sudah benar ya Ana. Jadi ada 3, yaitu 1 penjumlahan dan pengurangan matriks, 2 matriks skalar, 3 perkalian matriks. Bisa beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani jawab. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelum itu, silakan ke kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Terus di sini Ibu menampilkan suatu permasalahan di mana kalian memahami terlebih dahulu dan mencari apa sih permasalahan yang kalian dapatkan. Nah, apa yang kalian dapatkan dari permasalahan yang Ibu tampilkan di atas? Saya, Bu. Jadi dari permasalahan tersebut kita itu akan mencari biaya produksi dari 3 macam batik, yaitu batik handprint, batik cap, dan batik tulis dengan kualitas yang berbeda, yaitu ada kualitas 1 dan kualitas 2. Oke, sudah benar ya si Asmaul. Jadi ini salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan menggunakan operasi penjumlahan matriks. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah konsep operasi matriks dan pengurangan matriks. Nah, di sini ada bentuk umum. Coba kalian pahami bentuk umum ini dan informasi apa yang kalian dapatkan dari bentuk umum tersebut. Baik,
informasi apa yang kalian dapatkan dari bentuk umum yang Ibu tampilkan? Saya Bu. Dari bentuk umum tersebut itu bahwa elemen-elemen yang serta itu baru bisa dijumlahkan Bu. Ya, betul ya. Untuk menjumlahkan dua matriks itu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen serta. Contohnya A11 ditambah dengan B11. Terus A32 itu ditambahkan dengan B32. Selain itu, ada informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Saya Bu, kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Matriks A mempunyai ordo 3x3, matriks B juga memiliki ordo 3x3. Benar ya yang dikatakan Devanti. Untuk dua matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Nah, yang Ibu tampilkan ini untuk matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama, yaitu 3x3. Nah, dari bentuk umum ini kita dapat menemukan atau membuat definisi dari operasi penjumlahan matriks, yang dimana operasi penjumlahan matriks didefinisikan sebagai diberikan dua matriks berordo M kali N, di mana matriks A dengan elemen AIJ dan matriks B dengan elemen BIJ. Maka penjumlahan matriks adalah jumlah antara matriks A dengan matriks B. Nah, yang ini adalah bentuk umum dari operasi penjumlahan matriks. Terus selanjutnya, definisi pengurangan matriks. Diberikan dua matriks berordo M kali N, di mana matriks A dengan elemen AIJ dan matriks B dengan elemen BIJ. Maka pengurangan matriks adalah jumlah antara matriks A dengan lawan dari matriks B. Untuk konsep definisi dari pengurangan matriks itu menggunakan konsep dari penjumlahan matriks. Bedanya, untuk pengurangan matriks itu ditambah dengan lawan dari matriks B, sehingga ini menjadikan bentuk umum seperti yang Ibu tampilkan ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD sebagai media pembelajaran hari ini. LKPD-nya. Nah, kalian bisa buka di halaman pertama. Di sini ada identitas kelompok dan anggota. Silakan ditulis terlebih dahulu. Setelah itu kalian baca di halaman pertama yang paling bawah itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dan habis itu kalian dapat mengerjakan ini dan mencari sumber yang kalian punya seperti buku atau internet. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya kira-kira berapa lama kalian mengerjakan LKPD ini? 20 menit cukup? Cukup. Oke, 20 menit ya mengerjakan LKPD-nya. Jadi silakan dikerjakan. Bagian ini Bu, untuk pengurangan matriks apakah harus memiliki ordo yang sama juga Bu? Oh, untuk pengurangan matriks juga harus memiliki ordo yang sama seperti definisi yang Ibu jelaskan tadi. 20 minutes later. Oke, sudah 20 menit berlalu ya. Jadi sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, udah selesai ngerjain LKPD. Jadi untuk selanjutnya silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Oke, silakan Elma. Sebagai perwakilan 1 mempresentasikan kegiatan 1 nomor 1. Oke, di sini jadi yang 1A itu ada yang A ordo 2x3 dengan elemen 23, 45, 82, 16, 32, dan 60. Sedangkan yang matriks B dengan ordo 2x3 elemennya 8, 10, 15, 6, 8, dan 14. Kemudian yang B matriks A ditambah matriks B ini hasilnya yaitu elemen-elemennya 31, 55, 97, 22, 40, dan 54. Lalu yang C, biaya produksi batik handprint kualitas 1 itu 31.000, biaya produksi batik cap kualitas 1 itu 55.000,
Biaya produksi batik tulis kualitas 1 97.000, biaya produksi batik handprint kualitas 2 itu 22.000, biaya produksi batik cap kualitas 2 itu 40.000, dan biaya produksi batik tulis kualitas 2 adalah 74.000. Sudah benar ya jawaban teman kalian? Oke, silakan Karma boleh duduk. Baik, silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan kegiatan 1 nomor 2. Jadi untuk jawaban nomor 2 itu, untuk yang matriks A sama dengan 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Lalu untuk matriks B elemennya ada 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Lalu untuk keterangannya, untuk matriks A sama dengan harga perolehan, untuk matriks B sama dengan banyaknya penyusutan dalam 1 tahun. Nah, caranya untuk mencari harga buku pada tabel tersebut adalah matriks A ditambah negatif matriks B sama dengan matriks A kurangi matriks B sama dengan matriks 22.500.000, 58.500.000, dan 43.200.000. Oke, sudah benar ya jawaban dari Febri. Silakan Febri, boleh duduk. Oke, selanjutnya untuk perwakilan kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan kegiatan 1 nomor 3. Jadi dari kedua permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika matriks-matriks tersebut memiliki orde yang sama. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan pada elemen-elemen dengan posisi yang serentak. Oke, sudah benar ya jawaban teman kalian. Silakan Nak, boleh duduk. Selanjutnya kelompok 4 mempresentasikan kegiatan 2. Jadi di kegiatan 2 ini, manakah matriks yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Matriks yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu ada matriks A dan matriks D. Matriks A dengan matriks D, matriks B dengan matriks C, matriks E dengan matriks G, dan matriks F dengan matriks H. Oke, sudah benar ya jawabannya Asmaul? Baik, selanjutnya kelompok 5 untuk mempresentasikan kegiatan 3 nomor 1. Di kegiatan 3 yang nomor 1, setelah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan matriks, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan matriks berikut ini. Membantu matriks A. Matriks A adalah 8, 4, 3, dan minus 3, dan matriks B adalah 6, 0, 2, dan 8. Tentukan A plus B dan B plus A. A plus B, matriks A ditambah matriks B. Hasilnya adalah 14, 4, 5, dan 5. Untuk matriks B plus A, hasilnya adalah 14, 4, 5, dan 5. Dari dugaan di atas, A plus B dan B plus A memiliki elemen-elemen yang sama dan orde yang sama. Maka A plus B sama dengan B plus A atau biasa dikenal dengan sifat komutatif. Oke, sudah benar ya jawaban teman kalian. Oke, selanjutnya kelompok 6 untuk mempresentasikan kegiatan 3 nomor 2. Jadi untuk kegiatan 3 nomor 2 diketahui A 8, 4, 3, negatif 3, B 6, 0, 2, 8, dan C 0, 3, 5, 3. Tentukanlah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, dan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C itu 8 ditambah 4 ditambah matriks 8, 4, 3, negatif 3 ditambah 6, 0, 2, 8 ditambah 0, 3, 5, 3 itu sama dengan 14, 7, 10, dan 8. Kemudian untuk A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan 8, 4, 3, negatif 3 ditambah buka kurung
6028 ditambah 0353 tutup kurung menghasilkan 14, 7, 10, 8. Nah, dari dugaan di atas, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C dan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung memiliki elemen-elemen yang sama dan ordernya yang sama. Maka buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Atau biasa dikenal sebagai sifat asosiatif. Oke, sudah benar ya jawaban Eva. Sudah dulu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 7, kelompok terakhir mempresentasikan 3 nomor 3 dan 4. Berarti yang nomor 3 ada tentukanlah matriks A plus O dan matriks O plus A. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A ditambah O yaitu elemen dari 8, 4, 3, dan min 3. Kemudian untuk O plus A yaitu 8, 4, 3, min 3. Sehingga dari dugaan di atas A plus O dan O plus A memiliki hasil yang sama yaitu matriks A, maka A plus O sama dengan O plus A atau biasa dikenal sebagai sifat identitas. Kemudian soal yang terakhir, tentukanlah dari matriks A ditambah matriks min A, yaitu hasilnya 0, 0, 0, 0. Sehingga dari dugaan di atas, A plus matriks min A memiliki hasil yaitu matriks 0, maka A ditambah matriks min A sama dengan 0 atau biasa dikenal sebagai sifat inverse aditif. Oke, sudah benar ya jawaban teman kalian. Oke, beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian yang presentasi. Oke, tadi di sini ada matriks yang bulat ini di simbol yang seperti ini. Nah, ini dibaca itu matriks 0, bukan O ya, atau kalian bilangnya tuh angka 0. Nah, itu salah karena 0 dengan matriks 0 itu berbeda. Karena matriks 0 itu isinya elemen-elemennya adalah semuanya adalah 0. Jadi beda sama angka 0 atau O. Baik, karena pengerjaan LKPD-nya telah selesai, di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu definisi dari operasi penjumlahan matriks dan elemen. Jadi, jika diberikan dua matriks berordo M kali N di mana A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka penjumlahan matriks adalah jumlah antara elemen-elemen yang seletak dari matriks A dengan matriks B. Nah, sedangkan jika diberikan dua matriks berordo M kali N di mana A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka pengurangan matriks adalah jumlah antara elemen-elemen yang terletak dari matriks A dengan lawan dari matriks B. Oke, sudah benar ya jawaban dari Najwa. Nah, untuk sifat-sifat penjumlahan matriks ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Untuk sifat-sifat penjumlahan ada 4, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat identitas, dan sifat inverse aditif. Oke, sudah benar sekali ya Kak Desi. Baik, untuk sekarang itu Ibu ada 2 soal dan sedikit refleksi untuk kalian tentang materi hari yang ini yang sudah kita diskusikan. Silakan jawaban kalian dikirimkan ke link Gform yang telah Ibu berikan di grup. Baik, Bu. Pengerjaannya cukup 7 menit ya. Baik, sudah selesai ya pengerjaan 2 soal dan refleksinya. Silakan dikirim jawabannya ke tempat yang sudah Ibu sediakan di link di formnya. Sudah? Sudah. Oke, karena selesai pembelajaran hari ini, semoga materinya bermanfaat dan tidak lupa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih seputar tentang matriks, yaitu masuk skalar matriks dan perkalian matriks. Oke, jadi jangan lupa untuk dipelajari di rumah. Silakan untuk HGC menyiapkan doa penutup. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih HGC telah memimpin doa penutupnya. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.